Baik, ini saya tidak panjang lebar lagi karena yang angkat tangan sudah ada 5 orang, yang tanya kurang lebih ada 8 orang. Jadi kita buka dulu yang sudah angkat tangan. Tolong Mbak Wiwit dibuka atas nama COVID-19 Clinical Diagnostic, karena yang pertama. Halo? Halo? Oke, untuk atas nama COVID-19 Clinical Diagnostic dapat mengklik icon mic-nya supaya suaranya dapat terdengar dengan kami dan juga peserta dalam webinar. Pak Haflin belum bisa ya? Oke, mungkin kita coba ke Ibu Beta ya. Nanti kita yang lainnya ke atas lagi. Coba Ibu Beta. Ibu Beta dapat mengklik icon mic-nya. Halo, selamat sore Bu. Ya, selamat sore. Bisa terdengar dengan jelas? Iya, Ibu boleh memperkenalkan diri dan nanti silakan disampaikan pertanyaan atau pernyataannya, Bu. Baik, terima kasih. Selamat siang, Dr. Hanum. Apa kabar, Dok? Sehat selalu, Dok. Dr. Hanefi, sehat selalu, Dok. Amin, Ya, amin. ini memberikan usulan dan tanggapan. Yang pertama terkait tanggapan dulu, Dok. Yang pertama untuk tadi paparan Dr. Hanum dan Dr. Hanefi terkait dengan strategi NQPS, ya. Jadi di dalam strategi NQPS itu kan ada 7 ya, Dok, yang ada strategi umum dan khususnya. Kemudian dikaitkan dengan pendekatan Donald Berwick yang patient experience, mikro bisnis, meso, dan makro. Kemudian yang terakhir terkait dengan usulan-usulan mengait pada 2 penjelasan di atas. Nah, kalau memang seandainya Dir Mutu akreditasi ini akan membuat pedoman mutu. Nah, pedoman mutu ini tentunya harus kita lihat terlebih dahulu, Dok, karena sasaran dari level mikro itu kan berarti di proses bisnis punyanya Vaskes. Sementara ketika kita lihat di meso organisasi itu kan di level organisasinya Vaskes, kemudian di level makro itu kan regulator. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Hanefi bahwa perlu ada pengkhususan terkait dengan penyusunan pedoman mutu, misalnya pedoman mutu untuk Vaskes itu, atau pedoman mutu untuk Dinkes di era pandemi, itu mungkin lebih baik. Atau misalnya dalam bentuk satu buku besar, buku pedoman manajemen mutu di era pandemi, yang di dalamnya ada subtitle, untuk Vaskes primer, untuk Vaskes rujukan, dan untuk Dinas Kesehatan. Jadi supaya apa? Masing-masing dapat mengetahui peran dan fungsinya. FKTP harus ngapain, rujukan harus ngapain, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi harus ngapain. Karena kalau memang peran dan fungsi tidak ada, nanti di lapangan itu lempar bola sana-sini, Dok. Kemudian yang kedua, nah itu dari sisi bentuk pedoman mutunya. Kemudian yang kedua terkait dengan bentuk self-assessment-nya. Tadi kan Dr. Hanum menampilkan terkait dengan daftar tiliknya. Nah, daftar tilik ini, Dok, mungkin bisa berawal dari menerjemahkan supaya nyambung dengan NQPS. Berawal dari standar 7 strategis NQPS, itu kan ada 7. Nah, dari 7 itu dijadikan sebagai standar, kemudian menggunakan logika instrumen akreditasi. Dari standar itu, how to-nya bagaimana? How to-nya menggunakan kriteria. Jadi, kriteria untuk Vaskes harus melakukan apa saja. Untuk rumah sakit, untuk Vaskes rujukan apa saja, dinas harus apa saja, baru nanti belakangnya adalah scoring. Nah, untuk teman-teman yang di Vaskes baik primer maupun rujukan dan juga dinas itu memang sudah familiar dengan model-model penilaian SA ala akreditasi. Jadi mungkin nanti bentuknya kalau daftar tilik bisa menggunakan pendekatan yang ala akreditasi. Yang terakhir terkait dengan integrasi peran tim, Dok. Kalau Dr. Hanefi tadi lebih memfokuskan pada tim mutu dan keselamatan pasien, pada sebetulnya tim mutu dan keselamatan pasien itu kan pilarnya nggak cuma KP aja. Tim mutu dalam konsep besar itu, pilarnya itu di dalamnya ada pilar PPI, ada pilar K3. Nah, ini nanti mungkin yang menjadi penguat di dalam program tim mutu secara keseluruhan. Maka itu penting dimasukkan di dalam pedoman mutunya tadi, yang terutama untuk yang daftar tiliknya atau checklistnya. Apa peran PPI di level FKTP? Apa peran PPI di level Vaskes primer? Apa peran di Vaskes rujukan? Apa peran Dinas Kesehatan dalam melakukan monef untuk pelaksanaan PPI? Begitu juga dengan K3. Seperti itu, Dok, karena sekarang memang isu yang digaungkan di banyak sekali oleh pakar itu, kita tidak bisa lagi bicara hanya soalan patient safety, tetapi kita juga bicara soalan tentang staff safety. Kalau istilahnya Profesor Dokter
Tan Malaka. Jadi patient safety itu equals to staff safety. Jadi ini memang harus berjalan beriringan supaya tujuan tadi yang disampaikan oleh Dr. Hanum terkait dengan perhatian bersama meminimalisir risiko pada petugas itu juga menjadi tidak teranulir. Maka pilar-pilar PPI, pilar-pilar K3, pilar keselamatan pasien itu menjadi satu kesatuan yang utuh dan itu dituangkan dalam salah satu strategi NQPS diimplementasikan dalam bentuk kriteria-kriteria di daftar tilik. Saya kira demikian Dr. Hanum, Dr. Hanefi, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Beta. Mungkin saya persilahkan dulu ke Dr. Hanum. Halo Dok, masih tersambung? Ya. Ya, ya, terima kasih Bu Beta. Ini harusnya mereviewnya lebih detail lagi Bu Beta. Kawan-kawan kami undang ke sini untuk ini mempersiapkan pedoman ini. Jadi yang terkait yang pertama tadi ya, jadi sebetulnya memang pedoman ini kami tujukan ke Vaskes sih gitu ya, ke fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri gitu ya. Jadi bukan untuk ke dinas kesehatan, kami belum berpikir ke arah itu pada saat kami menyusun ini. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Bu Beta sebetulnya itu sudah menjadi tahapan kami kemarin itu kami pisah-pisah teman-teman yang dari menyusun pedoman ini dari sisi FKTP, kemudian dari rumah sakit, kemudian dari vaskes lain. Tapi ternyata poin-poin besarnya itu sama begitu ya. Jadi tentang PPI, tentang K3 pada saat kita bicara tentang safety, kemudian bicara tentang efektif, kita bicara tentang triase, tentang screening. Poin-poinnya itu sama gitu ya. Jadi ini kami jadikan rekomendasi umum. Tetapi memang kemudian kepikiran juga kemarin itu sudah ada rekomendasi khusus yang nanti mungkin akan ditetapkan yang sangat spesifik untuk setiap vaskes ya. Ini kalau dimunculkan begitu ya. Tapi sekali lagi bahwa yang kami susun ini sebetulnya belum final, kami masih membutuhkan beberapa referensi untuk memperkuat apa yang tadi sudah kami sampaikan dalam draft tadi. Kemudian tentang daftar tilik ya saya setuju saja gitu ya, daftar tilik ini sebetulnya seperti tadi yang saya sampaikan dari WHO itu ya, jadi ini lebih ke arah readiness ya, readiness kita menghadapi new normal itu nanti mau seperti apa gitu ya, dari setiap dimensi mutu ini nanti yang akan kami siapkan gitu. Kemudian kalau kaitannya mutu, sebetulnya sudah mempersiapkan rancangan regulasi yang kita sebut sebagai penyelenggara mutu ya. Ini sudah sudah dilakukan beberapa pembahasan dan ini sekarang sudah mudah-mudahan nanti bisa segera ditetapkan oleh Menteri. Dari penyelenggara mutu itu nanti bentuknya bisa komite, bisa tim, dan lain sebagainya. Dan tadi yang disampaikan oleh Bu Beta memang mengampu tentang keselamatan, mengampu tentang akreditasi, begitu ya. Tetapi kalau untuk PP K3 kalau dimungkinkan, tetapi kalau kita melihat PMK 11, kemudian PMK 27 ya, itu sebetulnya ada komite sendiri ya untuk komite PPI dan komite untuk K3 gitu. Jadi yang kita masukkan di dalam penyelenggara mutu ini memang lebih ke arah mutu dan keselamatan pasien termasuk juga manajemen risiko ya di dalam draft PMK yang sedang ini karena kami bicara atas nama regulator gitu ya. Itu Bu Beta beberapa hal, tapi saya sangat berharap bisa memberikan masukan-masukan lagi setelah mungkin membaca lebih detail yang kami sampaikan. Terima kasih Bu Beta. Ya, terima kasih Dr. Hanum. Selanjutnya mungkin saya ke Dr. Hanefi untuk dapat memberikan tanggapannya juga, Prof. Dok. Ya, terima kasih Mbak Tari. Jadi kalau membaca beberapa tanggapan juga dari chat ya, ini dari chat beberapa tanggapan. Itu memang salah satu tanggapan utamanya adalah
kita memerlukan kebijakan upaya peningkatan mutu dalam pandemi COVID-19. Jadi kebijakan peningkatan mutu layanan kesehatan pada pandemi COVID-19. Nah, ini jadi levelnya masih level kebijakan dulu ya. Jadi tidak mungkin kita membuat panduan teknis kalau kebijakannya belum tersusun dengan baik ya. Nah, kebijakannya itu sebaiknya tadi meliputi sistem kesehatan secara lengkap ya. Jadi ada kebijakan di level dinas kesehatan ya, peran dari dinas kesehatannya apa. Terus ada kebijakan untuk operasional di tingkat rumah sakit. Kemudian nanti juga ada kebijakan di tingkat pelayanan kesehatan primer, serta ada juga kebijakan di tingkat masyarakat. Jadi masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam kebijakan peningkatan mutu ini. Nah, itu saya bayangkan ada satu dokumen kebijakan peningkatan mutu dalam pandemi COVID-19. Nah, setelah itu baru kita buat lagi kebijakan operasional. Kebijakan operasional, misalnya kebijakan operasional dinas kesehatan untuk bisa meningkatkan atau menjaga mutu pelayanan kesehatan di wilayahnya. Lalu ada kebijakan operasional bagi rumah sakit, kebijakan operasional bagi puskesmas untuk menjamin atau menjaga mutu di Fasiankesnya masing-masing. Nah, untuk Fasiankes baik itu rumah sakit maupun pelayanan kesehatan primer itu ada pendekatan-pendekatan yang tadi sudah saya sampaikan juga dan tadi sudah masuk juga di beberapa pendapat dari Bu Hanum ya. Yang pertama tadi pasti terkait dengan PPI karena itu menjadi ujung tombak dari peningkatan mutu dalam era COVID-19. Itu terkait dengan PPI. Tapi juga tadi terkait dengan bagaimana pelayanan kesehatan kita itu harus bersifat adaptif ya, secara cepat melakukan inovasi-inovasi. Nah, ini jangan sampai nanti kebijakan operasional tersebut terlalu detail ya, terlalu mengarahkan sehingga tidak membuat Fasiankes itu bisa melakukan inovasi-inovasi baru. Karena kita saat ini belum tahu ya, upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien mana yang efektif dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, ini kita tetap harus terbuka untuk para Fasiankes melakukan analisa di kondisinya masing-masing. Jadi bayangan saya itu tidak terlalu detail, tapi juga cukup detail untuk memberikan arahan-arahan begitu. Termasuk di dalamnya memberikan arahan yang tadi saya sebut sebagai tim atau komite PMKP. Tentunya yang disebut sebagai tim atau komite PMKP adalah seluruh champion untuk mutu ya, para individu yang memang punya kemampuan terkait dengan manajemen mutu maupun keselamatan pasien. Nah, mereka diminta untuk menggunakan kemampuan dan kompetensi mereka tidak hanya untuk kembali ke fungsional, tetapi juga menjalankan aspek mutunya. Jadi itu mungkin Bu Hanum yang kami harapkan ya, ada sebuah kebijakan, baik itu kebijakan secara general, habis itu baru masuk ke kebijakan secara operasional Bu Hanum. Mungkin ini bisa ditanggapi juga oleh Bu Hanum. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin kita ke Dr. Hanum untuk menanggapi singkat saja karena sudah ada 4 pertanyaan dan 10 pertanyaan. Silakan Dr. Hanum. Ya, saya kira apa yang disampaikan Dr. Hanefi benar sih. Jadi nanti akan kami detailkan kembali begitu ya terkait dengan kebijakan dan lain sebagainya. Dan kami juga tentu saja harus mengintegrasikan beberapa regulasi nanti yang akan kami siapkan dari aspek mutu itu juga dari aspek teknis yang akan dikembangkan misalnya oleh teman-teman di Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, teman-teman di Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, begitu ya. Jadi ini pun tetap harus terintegrasi, begitu ya. Jangan sampai kami mengembangkan dari sisi mutunya, tetapi dari sisi teknisnya nanti tidak ada kesinambungan.
Ya, terima kasih Pak Henry, masukannya sudah saya jadikan catatan. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita ke peserta lagi yang angkat tangan. Mungkin saya akan ke Pak Haflin yang lebih dulu angkat tangan. Pak Haflin bisa dengar suara kami dan bisa dihidupkan icon mic-nya. Oke, makasih. Silakan Bapak untuk Selamat siang. mengenalkan diri dan pertanyaan. Saya mohon dalam penyusunan standar mutu yang dibuat untuk FKTP dibuat lebih operasional sehingga juga dapat dilaksanakan di semua daerah. Sehingga juga kita mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan di daerah-daerah yang terpencil. Sehingga nanti tidak kita samakan, menyamaratakan. Mungkin kalau mutunya bisa, mungkin standar-standarnya ada pertimbangan-pertimbangan sehingga betul-betul di daerah ini bisa dilaksanakan. Contohnya saja dalam pemusnahan limbah medis gitu. Di daerah sangatlah sulit karena keterbatasan perusahaan-perusahaan yang bisa melaksanakan pemusnahan itu. Demikian mungkin Bu Hanum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mungkin langsung ke Dr. Hanum karena sepertinya pertanyaan ditujukan kepada Dr. Hanum. Halo Dok. Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang kami berharap bahwa pedoman ini nanti bisa diterapkan oleh seluruh fasilitas dan di seluruh Indonesia, walaupun gitu ya, karena kita ketahui bahwa kita masih terkendala ya dengan berbagai gap kelengkapan sarana prasarana sumber daya manusia dan lain sebagainya. Tetapi justru dengan nanti dengan panduan yang kami siapkan ini, nanti gap-gap ini akan teridentifikasi, kemudian akan dikejar memenuhi untuk memastikan bahwa kita semua siap untuk memberikan pelayanan di era new normal ini tadi, gitu sih. Jadi begitu ya. Jadi kalaupun ada gap-gap, ini justru gap ini yang harus dikejar, kita kejar nanti sebagai bagian dari advokasi dan sebagainya agar terpenuhi untuk memastikan bahwa kita siap memberikan pelayanan di era new normal. Ada pelayanan esensialnya itu jalan, kemudian trust dari masyarakat itu juga kembali untuk bisa mendapatkan pelayanan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Saya kira itu, Dok. Jadi masukan saya. Terima kasih. Tanggapan saya. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke penanya mungkin. Langsung kita minta tolong dibukakan ke Pak Yahya Marpaung. Halo, Pak Yahya, dapat membuka icon mic-nya, Pak, supaya pertanyaan Bapak dapat terdengar. Ya, Halo. Pak Yahya, siap. Silakan memperkenalkan diri dan pertanyaannya. Terima kasih, Ibu Moderator. Terima kasih, Ibu Hanum, Pak Harnapi, sudah memberikan materi yang cukup bermanfaat buat kita. Perkenalkan, nama saya Yahya Marpaung dari Mutu M. Jamil Padang. Jadi menarik sekali. Sebenarnya kalau kita sekedar masuk ke saya barangkali, apalah arti sebuah nama? Ini penting barangkali nama. Tidak kenal maka tidak sayang. Jadi peningkatan mutu keselamatan pasien dari namanya itu kan kalau kita mutu dan keselamatan pasien. Nah sehingga kalau kita perhatikan, sementara di dalam penata laksanaan sekarang ini yang paling penting itu adalah bagaimana kita melihat risiko. Nah di sini kalau kita perhatikan di dalam akreditasi ada 12 bab yang menceritakan mengenai mutu dan keselamatan pasien. Hanya ada satu bab yang menceritakan terkait dengan manajemen risiko. Nah bagaimana nanti usul saja manajemen risiko ini harus lebih ditonjolkan ke depan. Karena di era COVID ini adalah bagaimana kita bisa menjawab dengan manajemen risiko. Seperti kita ketahui bersama, manajemen risiko itu berdasarkan kategori, ada beberapa kategori yang harus kita lihat. Strategis, operasional, keuangan, kepatutan, dan reputasi.
Dan kemudian kalau kita lihat dari ruang lingkup, ada pasien, staf, fasilitas, lingkungan, dan sampai dengan bisnis. Artinya, Bapak Ibu, ini barangkali perlu sekali kita menunjukkan bagaimana kita di rumah sakit harus mampu membangun risk management yang baik. Karena dengan risk management yang baik, saya pikir ini akan berefek kepada bagaimana memberikan pelayanan jangan terjadi suatu insiden, baik itu kepada staf dan kepada pasien. Sehingga barangkali nanti nama, saya juga sudah pernah usul, nama itu kalau bisa, itu jangan peningkatan mutu dan keselamatan pasien, justru manajemen risikonya seperti hilang. Padahal di dalam era COVID ini, kita harus benar-benar mendalami bagaimana memanajemen risiko yang ada di rumah sakit. Jadi sehingga saya pikir nanti namanya dan kemudian porsi dari manajemen risiko. Nah, kemudian yang terkait dengan mutu, nanti barangkali kalau ini saran, ketika membuat suatu mutu kita harus jelas bagaimana petunjuk membangun suatu indikator. Kemudian setelah ada indikator, bagaimana tool harus diseragamkan, mana ini kan ada nanti FKTP, ada rumah sakit, bagaimana kita tool untuk melakukan suatu analisis. Dan kemudian kalau misalnya itu data kita sudah terkumpul, dari ini kan ujung-ujung kan adalah indikator. Validasi yang kita gunakan apa? Karena kalau tidak tervalidasi juga, saya pikir nanti data kita tidak akan dipercaya orang. Nah, apa tool validasi yang harus kita pakai di dalam indikator? Kemudian menganalisisnya. Yang paling penting bagaimana kita membuat tool monitoring tindak lanjut dari apa hasil analisis. Jadi ini penting sekali. Dan tadi ada disampaikan oleh Pak Harapi, setuju saya empati, Pak. Tapi harus ada satu lagi saya pikir attachment. Kalau hanya empati, kita ada empati, tapi ada attachment, ada keterikatan di antara kita. Jadi kalau kita tidak terikat, attachment kita sudah ada, tapi ada satu sekedar usul saja saya pikir. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Yahya. Mungkin saya langsung saja ke Dr. Hanefi, Dok, untuk memberikan tanggapan. Ya, terima kasih Pak Yahya. Betul sekali bahwa salah satu dimensi penting dalam mutu adalah tentang manajemen risiko, ya, risk management terkait dengan patient safety juga. Nah, tadi saya tunjukkan rekomendasi dari International Hospital Federation dan juga International Society for Quality in Healthcare. Mereka hanya memfokuskan 3 hal terkait budaya keselamatan, teamwork, dan inovasi begitu. Tapi betul sekali tadi tanggapan Pak Yahya bahwa aspek manajemen risiko itu ternyata dalam pandemi COVID ini besar sekali ya. Tadi baik risiko terhadap risiko klinis, risiko manajerial, risiko strategik sampai ke risiko citra rumah sakit ya. Nah, ini sepertinya memang perlu dikelola. Jadi saya setuju kita akan tambahkan faktor-faktor utama lain yang perlu dihadapi dalam pandemi COVID-19 adalah terkait dengan manajemen risiko. Terima kasih, Pak. Nah, terus bicara tentang mutu, ya apapun tadi namanya, ya program peningkatan mutu keselamatan pasien dan manajemen risiko misalnya, itu semuanya pasti akan punya indikator yang harus diukur secara periodik, dianalisa dan dilakukan perbaikan. Nah, indikatornya akan meliputi sekian banyak upaya pengukuran, kemudian upaya validasi, lalu upaya analisa dan perbaikan. Nah, sekarang kita bicara tentang indikator. Indikator apa yang bisa menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan kita dalam pandemi COVID-19 ini bagus atau tidak? Nah, sekarang kita bisa bagi 2, pelayanan kesehatan individu dan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, berarti kita harus punya 2 macam indikator. Tapi beberapa literatur tentang pandemi COVID-19 ini itu semuanya setuju untuk mengarah ke patient center care maupun people center care. Nah, jadi sepertinya ini indikator utamanya untuk mutu pelayanan kesehatan, outcome-nya adalah ke arah PCC ya, baik itu patient maupun people center care.
tadi di slide-nya Bu Hanum itu sudah diutarakan, tadi ada beberapa indikator ya, kebanyakan memang indikator kesiapan daerah dalam menghadapi pelayanan untuk terkait dengan COVID begitu. Nah, itu yang perlu dilengkapi dengan indikator-indikator yang dikaitkan dengan patient maupun people center care. Terima kasih Pak Yahya. Ya. Terima kasih Dr. Hanifi. Mungkin saya akan membacakan pertanyaan karena ini banyak pertanyaan, tapi saya tidak bisa membacakan semuanya mungkin karena waktunya tinggal 17 menit lagi, Dok. Mungkin nanti Dr. Hanifi dan Dr. Hanum bisa menanggapi. Pertanyaan yang pertama dari Pak Edi, apakah pada era new normal nanti bagaimana akreditasi untuk rumah sakit dan puskesmas implementasinya? Ke Dr. Hanum mungkin ya. Halo Dok. Ya, halo, akreditasi gimana? Akreditasi rumah sakit dan puskesmas dalam implementasinya di new normal ini, Dok, seperti apa? Oh iya, iya. Ya baik, jadi untuk memastikan bahwa budaya mutu ini diterapkan di seluruh Fasiankes, ini program akreditasi tetap lanjut ya. Tetapi tentu saja kami melakukan adjustment terkait dengan new normal. Jadi beberapa prinsip terkait dengan physical distancing itu harus menjadi meminimalisir kontak, kemudian bagaimana kita juga harus memperhatikan memberikan perlindungan ya saya kira ya kepada pasien-pasien di rumah sakit yang akan kita lakukan survei dan sebagainya, itu menjadi bagian-bagian yang harus kita perhatikan pada saat kami akan menyempurnakan sistem penyelenggaraan akreditasi termasuk standar akreditasinya ya. Ini kalau KARS kan sudah mempersiapkan penyelenggaraan akreditasi melalui kegiatan daring ya. Untuk FKTP dan untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang lain kami juga mempersiapkan adjustment tersebut gitu. Saya kira begitu ya. Ini kami sedang berproses terus-menerus, tetapi proses akreditasi tetap berjalan di 2020 ataupun nanti di 2021 dan tahun-tahun berikutnya karena menjadi target dari RPJMN ya. RPJMN, indikator prioritas dari Kementerian Kesehatan adalah rumah sakit dan FKTP yang terakreditasi. Di target 2024 100% itu akan terakreditasi. Ya, tinggal kita menyesuaikan ini nanti beberapa adjustment yang harus kita lakukan, bagaimana sistem surveinya, bagaimana penugasannya, standar mana yang akan kami pertajam, ini kami berproses di Kementerian Kesehatan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hanum. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Nugroho Kuncoro Yudo. Pertanyaannya seperti ini. Konsep PPI selama ini lebih mempertimbangkan aspek medis atau klinis, tapi tidak pada case-link. Bagaimana lingkungan pasien bisa menularkan infeksi dan bagaimana proses pengangkutan limbah medis agaknya kurang mendapat perhatian. Bagaimana tanggapannya untuk para pemateri? Saya mungkin mulai dari Dr. Hanifi ya. Silakan, Dok. Baik, terima kasih ya. Mungkin pertanyaan ini mewakili pertanyaan-pertanyaan lain yang mengkaitkan dengan pelayanan kesehatan masyarakat ya. Bagaimana upaya peningkatan mutu untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Tadi memang Bu Hanum sudah mengatakan bahwa sebenarnya dokumen yang tadi disusun itu untuk tingkat Fasiankes ya, belum ke arah ke tingkat pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi tadi pertanyaan tadi secara spesifik kita harus juga memastikan punya sistem manajemen mutu di tingkat kesehatan masyarakat, termasuk tadi bagaimana mewujudkan people center care. Ya. Jadi untuk people center care misalnya, kita harus kembangkan komunikasi yang efektif. Ya. Jadi misalnya saat ini kan pelayanan kesehatan masyarakat titik pelayanan utamanya ada di puskesmas pada waktu menjalankan pelayanan public health-nya. Nah itu yang perlu dilakukan dalam pandemi COVID ini adalah memperbaiki mekanisme komunikasi yang efektif. Tapi saat ini kita di Indonesia itu punya banyak sekali potensi-potensi komunikasi terkait dengan pandemi COVID yang cukup efektif ya. Kita bisa lihat
para influencer di media sosial sudah mengeluarkan materi-materi terkait dengan komunikasi, ya. Dinas Kesehatan juga banyak sudah menghasilkan materi-materi komunikasi yang cukup efektif. Nah, itu yang perlu kita kembangkan. Yang kedua, partnership. Nah, ini puskesmas harusnya bisa berpartner dengan dengan masyarakat, dengan perwakilan masyarakat untuk bisa mengembangkan people center care tadi. Bagaimana tadi pencegahan dan pengendalian infeksi di sektor masyarakat. Apakah komunikasi yang disampaikan di media massa, yang dilakukan oleh puskesmas itu efektif atau tidak? Itu biarkan masyarakat yang juga mengembangkannya, begitu ya. Mungkin di daerah Bapak Ibu masing-masing, di daerah pemukiman Bapak Ibu masing-masing, itu ada ide-ide dari RT ya, atau dari Karang Taruna dan sebagainya. Yaitu itu cara kita meningkatkan partnership dengan masyarakat. Yang ketiga, poin kita untuk membangun people center care adalah kita konsentrasi ke health promotion ya. Jadi promosi kesehatan jangan sampai kita menjadi pasien COVID-19. Nah, jadi yang diutamakan adalah aspek pencegahan ya. Nah, kita bisa nilai sendiri ya. Jangan sampai nanti masyarakat berpikir apalagi kalau digembar-gemborkan angka kesembuhannya tinggi dan sebagainya, terus kemudian menganggap sepele terhadap pandemi COVID-19 ini. Nah, itu yang bisa kita kerjakan di aspek pelayanan kesehatan masyarakat. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Dok. Mungkin saya akan ke Dr. Hanum untuk juga memberikan tanggapannya. Kalau saya sebetulnya di dalam kaidah-kaidah penerapan PPI itu memang sangat erat ya dengan kesehatan lingkungan begitu ya. Jadi bagaimana tentang limbah itu kan merupakan bagian dari PPI dan itu juga irisannya sangat kuat dengan kesehatan lingkungan. Itu di PPI dibahas secara detail begitu ya. Kemudian bagaimana kita harus memastikan sirkulasi udara terkait dengan airflow, bagaimana kita melakukan cohorting, tekanan negatif dan sebagainya. Ini kaitannya juga dengan kesehatan lingkungan. Jadi keterkaitannya sangat erat begitu. Menurut saya seperti itu ya. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa ketersinggungannya tidak ini, tapi menurut saya malah justru sangat kuat gitu ya antara kesehatan lingkungan dengan PPI. Saya kira begitu ya. Ya, terima kasih Dr. Hanum. Baik, ini ada satu lagi dari Pak Albert Maramis. Jadi beliau menuliskan seperti ini, kalau saya lihat arahan atau juknis yang lebih teknis nantinya dengan proporsi yang seimbang untuk ketiga level fasilitas kesehatan, dari pembahasan menurut saya itu lebih berat ke rumah sakit. Tapi itu pun masih kurang detail, kalau hanya disebutkan ada screening dan triase. Pelaksanaannya bisa sangat beragam nantinya. Pertanyaannya, bagaimana penapisan yang bisa menjamin keamanan penularan maupun keamanan psikologis, termasuk konsekuensinya? Bagaimana PCR bisa diakses dengan cepat dan dengan hasil yang cepat juga? Kurang lebih seperti itu. Dan satu lagi, bagaimana puskesmas juga bisa melakukan melakukan hal di atas, karena kalau misalnya dilihat kemungkinan tersedia pembiayaan itu lebih besar di rumah sakit. Dr. Hanum, silakan. Ya, jadi seperti tadi sudah disampaikan, kami awalnya mempersiapkan draft ini dipersiapkan dari masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan ya, bagaimana sudut pandang rumah sakit terkait dengan 7 dimensi, unit transfusi darah juga mengkaji dari 7 dimensi. Tapi ternyata ketersinggungannya itu besar banget gitu ya, sehingga makanya tadi kami sampaikan, karena ini memang draft ini belum final ya, kami masih akan menyempurnakan lagi, termasuk dari masukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini.
Sehingga kami kemarin berpikir bahwa ada rekomendasi umum dan ada nanti rekomendasi khusus. Rekomendasi umum ini yang berlaku di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi ada rekomendasi khusus yang itu memang sangat spesifik untuk fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, baik itu puskesmas. Ya, kemudian yang kedua kurang detail gitu ya. Jadi ini juga menjadi dilema ya. Salah satu mengatakan jangan detail-detail, nanti terlalu rigid gitu ya. Tetapi ada juga yang menginginkan ini detail ya, nanti agar bisa menjadi guidance yang lebih lebih jelas begitu ya. Akan kami pertimbangkan lagi masukannya begitu ya, masukannya terkait dengan komentar tadi gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ke Dr. Hanefi, Dok, untuk memberikan tanggapannya juga. Masih ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan yang lainnya, Dok. Kalau misalnya dari Dr. Sapti Aryati, RSUD Sanjiwani, beliau menuliskan seperti ini, memang kenyataannya bahwa pelayanan kesehatan saat ini lebih fokus pada pelayanan COVID dan mengesampingkan pelayanan esensial. Padahal pelayanan esensial di FKTP ataupun di FKRTL dapat digunakan untuk mendukung penanganan COVID. Bagaimana cara melakukan advokasi terkait hal ini? Silakan. Dok. Baik, terima kasih ya. Mungkin Bu Hanum memang betul ya, kita memang masih perlu banyak bekerja keras untuk menghasilkan pedoman mutu pelayanan kesehatan di era new normal. Yang pertama memang ada kekhawatiran nanti ada gelombang kedua ya setelah penerapan new normal. Gelombang kedua yang kita tidak harapkan pandemi COVID. Sehingga diharapkan semua Fasiankes itu siap untuk menghadapi gelombang kedua, termasuk didukung oleh Dinas Kesehatan. Jadi yang perlu kita kerja keras adalah kita harus memetakan kebijakan baik itu di level Dinas Kesehatan sampai kebijakan operasional di tingkat Fasiankes. Kemudian setelah itu ada lagi breakdown-nya ya. Tadi terkait yang beberapa isu yang sudah disampaikan terkait dengan PPI, terkait dengan PCC, terkait dengan pelayanan esensial, terkait dengan pelayanan yang menjaga keamanan psikologis dan empati. Nah, itu breakdown-nya masing-masing begitu. Sehingga banyak sekali pertanyaan Bapak Ibu yang secara teknis belum bisa dijawab saat ini ya, karena ini baru membahas secara general tentang kebijakan mutu dan keselamatan pasien. Namun yang saya tangkap dari baik chat di webinar yang ada 286 orang maupun di YouTube ya, YouTube channel ya, itu pertanyaannya beragam Bu Hanum. Ada yang menanyakan di aspek strategik, ada yang menanyakan di aspek organisasi, ada juga yang menanyakan di aspek teknis begitu. Nah, ini mungkin menjadi masukan bagi kita bagaimana menyusun regulasi yang secara konkret itu jelas ini menyasar ke aspek yang mana. Ya, contohnya WHO yang mengeluarkan daftar checklist kesiapan rumah sakit menghadapi pandemi itu bisa kita ketahui bahwa ini langsung ke kebijakan operasional teknis begitu. Tapi WHO juga mengeluarkan terkait dengan kebijakan pelayanan health service esensial, ya misalnya untuk tadi ANC, untuk TB, untuk diabetes, penyakit menular lainnya, penyakit tidak menular lainnya. Nah, ini lebih ke arah kebijakan strategik begitu yang harusnya bisa dianut oleh teman-teman di Dinas Kesehatan. Jadi kalau melihat dari tanggapan Bapak Ibu semua, itu Bapak Ibu berharap memang ada kebijakan yang lebih tegas ya, lebih detail untuk setiap level dalam sistem kesehatan. Nah, tapi tentu ini memakan waktu,
Namun karena kita berhadapan dengan pandemi COVID, tentunya kita harus mempercepat proses ini. Jadi itu mungkin Bu Hanum PR kita bersama ya. Tentunya tidak hanya ditangani oleh Direktorat Mutu dan Akreditasi, tetapi oleh kita semua seluruh komponen bangsa di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hanefi. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Mungkin saya ke Dr. Hanum untuk memberikan tanggapan terakhirnya atau penutup dari diskusi ini, Dok. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Ibu-ibu sekalian. Terima kasih berbagai tanggapan, masukan, termasuk pertanyaan ya, yang ini akan memperkuat kami pedoman ini ya. Pertama kali draft ini kami sampaikan di dalam forum ini gitu. Ini yang pertama kali gitu. Banyak catatan untuk penyempurnaan yang mudah-mudahan akan memacu kami semua untuk menyempurnakan. Kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, masukan-masukan berikutnya untuk menyempurnakan. Termasuk memang kami juga harus banyak membaca begitu ya beberapa referensi yang ada untuk memantapkan pedoman ini agar secara teknis kemudian juga secara strategis pedoman ini bisa diterapkan. Saya kira itu saja komentar saya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Hanum atas paparan penjelasannya juga tanggapannya. Juga terima kasih kepada Dr. Hanefi untuk memberikan tanggapannya juga, Dok. Silakan. Baik, sebagai penutup Bapak Ibu sebelum nanti ditutup resmi oleh moderator kita, Bapak Ibu ini adalah seri pertama dari diskusi mutu pelayanan kesehatan yang rencananya akan kami selenggarakan secara rutin setiap 2 minggu sekali. Jadi sengaja kami pilih topik yang pertama ini adalah topik yang global, manajemen mutu pelayanan kesehatan di era COVID-19. Tapi nanti setelah itu kita akan buat diskusi yang lebih detail lagi dengan topik-topik yang lebih spesifik. Jadi nantikan forum-forum diskusi kita selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hanefi. Jadi Bapak Ibu sekalian, cukup banyak pertanyaan juga pernyataan yang Bapak Ibu sekalian peserta webinar telah berikan. Semuanya akan kami rekam dan akan mudah-mudahan bisa kami bahas satu-satu dan kami tampilkan di website Mutu Pelayanan Kesehatan. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hanefi, ini baru seri ke-1, nantikan seri selanjutnya. Baik, itu saja. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Hanum, Dr. Hanefi, juga kepada Ibu Beta, Pak Haflin, Pak Yahya, dan Pak Albert, juga nama-nama yang tidak bisa kami sebutkan atas pertanyaan dan pernyataannya. Kami juga mohon maaf apabila ada salah kata dalam memandu kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan Bapak Ibu semoga tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Hanefi dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Terima kasih Pak Albert, Bu Beta. Terima kasih. Assalamualaikum.